tema kita hari ini sangat menantang. Nah, bagi saudara yang mendengar tema ini dan mengagetkan dan tidak nyambung, tidak setuju di benak saudara, saya minta demi kasih Kristus, jangan keluar dulu, meninggalkan Zoom, Instagram, dan Facebook. Dengar dulu sampai selesai. Selama saya hidup sebagai hamba Tuhan, tahun ini saya mensyukuri 49 tahun saya melayani. Baru ada tema yang seunik ini, sehebat ini. Tuhan tanpa agama dan denominasi. Bagi yang belum tahu denominasi, itu gereja-gereja yang alirannya ada ratusan di dunia ini, nggak cuma di Indonesia. Temanya menantang nggak? Tuhan tanpa agama dan tanpa denominasi. Jadi jangan keluar dulu, dengarkan baik-baik. Saya nggak bahas dulu tentang Tuhan. Semua kita tahulah ya. Tapi saya akan bahas agama. Saudara, saya lupa di tahun berapa. Tapi ada satu titik, suatu hari. Ketika saya melihat kekristenan, itu kacau balau, amburadul bahasa Jawa. Kekristenan loh saudara. Sampai saya berkata, Tuhan kenapa engkau sabar? Kenapa engkau diam? Gerejamu diporak-porandakan oleh agama Kristen. Nah di dalam Kristen pun maaf saudara. Sampai hari ini tidak sedikit orang Katolik, maaf loh, tidak mau disebut Kristen. Mereka tetap ngotot, kami Katolik. Nah bayangkan. Begitu pula yang aliran Protestan. Ditanya Protestan yang mana? Protestan yang Armenia? Protestan yang Calvin, Protestan yang Reformed, Protestan yang ini. Muncul lagi, maaf saya harus ngomong, Advent. Advent gak mau disebut Protestan, gak mau disebut Pantekosta, apalagi disebut Katolik, enggak. Muncul lagi Pantekosta atau Pentakosta. Gak akan mau disebut Protestan. Apalagi sebut Katolik. Nah ini loh saudara. Terus saya itu bingung. Ini terus mau bagaimana? Saya terlibat banyak dalam dunia penginjilan, dunia misi. Dan itu panggilan saya. Maka itu sampai hari ini saya tidak pernah mendirikan gereja yang denominasi. Karena saya tetap ada di ladang misi. Capek saudara. Setiap kali ada orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, baru dengar Injil, lalu mulai mengambil keputusan. Pertanyaannya itu yang menyedihkan dan menyakitkan hati Tuhan Yesus. Apa? Begitu ada orang baru mau percaya Tuhan Yesus, maka muncul pertanyaan ini. Jadi kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya masuk gereja mana? Bayangkan, itu agama. Saudara, suatu hari, ini titiknya. Saya diundang oleh kira-kira 16 lembaga misi yang kumpul di Bandung, di Lembang tepatnya. Kira-kira tahun 80-an. Nah, saya nggak nyangka kalau reaksi sebagian besar peserta seminar misi itu marah. Kenapa? Saya tunjukkan fakta. Ya, coba saudara dengarkan dulu.
Roh Kudus tolong supaya saya nggak salah bicara. Karena topik ini sangat membuat panas kuping. Tuhan tanpa agama dan denominasi. Tapi kami mau rendah hati. Ajari kami Roh Kudus. Ajari kami Bapa mengerti hatimu dalam nama Yesus. Nah saya itu sampaikan begini. Terima kasih nak, anak saya dari Pontianak mendorong saya. Semangat, saya akan tetap semangat. Saya bilang, dengarkan baik-baik ya. Yang belum pernah dengar supaya dengar hari ini. Itu tahun 80-an, pertengahan kira-kira. 16 lembaga misi kumpul di Lembang. Saya salah satu pembicaranya. Saya ingat waktu itu ada Pak Insinyur Herlianto dari Bandung juga. Ya, ada berapa tokoh dari berapa gereja. Ya, nah saya bilang begini di bagian saya, saudara. Kita boleh bicara teori misi, teori penginjilan. Pakai metode 4 hukum rohani. Pakai metode ilustrasi jembatan. Kita boleh pakai pola. Waktu itu ada Lausanne. Ya, tahun 74 itu seminar penginjilan dunia pertama kali di Lausanne. Di Switzerland. Tahun 74. Wih, itu pertama kali semua gereja Injili, lembaga Injili kumpul di dunia tahun 74. Maka itu disebut Lausanne Movement. Lalu berapa tahun kemudian di Manila, Filipina. Lalu tahun 2010 yang lalu di Johannesburg, Afrika Selatan. Saya nggak tahu setelah itu di mana. Saudara, saya bilang mau pakai teori apa saja. Begini loh masalahnya. Sebelum dunia diyakinkan. Ya ini hal penting. Sebelum dunia diyakinkan. Bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang Kristen. Dan dia bukan pendiri agama Kristen. Termasuk pendiri agama Katolik. Dan semuanya maaf. Bicaralah penginjilan. Sampai berbusa mulut ini. Pakai teori apapun juga. Selama dunia masih menganggap Yesus itu beragama Kristen. Dan pendiri agama Kristen. Maka Injil akan tetap terhalang. Saya harap saudara mengerti. Apa yang saya temukan dari Roh Kudus. Karena begitu kita menyebut nama Tuhan Yesus. Dan harus. Nah kalau kita menginjil gak nyebut nama Yesus, nyebut nama siapa? Masa nyebut nama Muhammad, Buddha Gautama, atau Wisnu, maaf. Ya pasti nyebut nama Tuhan Yesus. Tapi pernahkah saudara sadar? Begitu nama Yesus kita keluarkan dari mulut kita. Untuk orang yang belum percaya dia. Langsung tertutup. Oh Kristen ya. Oh Kristen ya. Langsung Injil tertolak. Saya sudah punya agama. Maaf, jangan ganggu saya. Nah, bagi saudara yang gak pernah bermisi atau menginjil, pasti sulit untuk menemukan fakta ini. Tapi saya yang terlibat di misi sejak tahun 72, wih, nama ini, maaf, dalam tanda kutip ya jangan salah dengar. Membawa nama Yesus dalam misi, ternyata ini masalah. Sebab di dunia sudah terlanjur salah. Yesus itu agamanya agama Kristen, karena dia itu pendirinya agama Kristen. Maka itu tema ini luar biasa. Hamba Tuhan, anak saya ini Ricky Semen. Nak, Papa berterima kasih kamu menemukan tema ini. Tuhan tanpa agama dan denominasi. Dan itu seharusnya. Sama seperti kita yang sudah Kristen, maaf. Pasti nggak akan segampang kita ditawari makanan. Kalau ada orang Buddha mau istilah saya nginjili kita, ya ngapain?
Ada orang Islam mau nginjili kita istilahnya ya. Ya ngapain? Ada orang Hindu mau nginjili kita istilahnya. Ya ngapain? Saudara, itu sebabnya. Ya, dari Malang ada komen. Yesus harus dinetralkan. Setuju. Aduh, ini masalah terbesar. Aduh. Maka itu ayo mulai hari ini saudara. Tema ini kita bahas baik-baik. Tuhan tanpa agama dan denominasi. Nah itu yang pertama soal agama. Yang kedua, maafkan saya. Yang belum pernah tahu supaya hari ini tahu. Saudara, ternyata yang namanya agama itu sadis. Agama itu kejam. Agama itu jahat. Aduh, maafkan saya. Tapi ini fakta. Apa? Begini. Hanya dalam hukum agama. Ada orang membunuh orang lain. Dinyatakan tidak salah. Kalau orang itu beda agama dengan yang membunuh. Maaf. Semua agama. Masih ingat sejarah gereja? Siapa yang membunuh pengikut Luther? Maaf, ini fakta. Siapa yang pembunuh para pengikut Luther? Siapa yang membakar hidup-hidup saudara-saudara kita, penterjemah Alkitab ke dalam bahasa-bahasa masing-masing suku bangsa, dibakar hidup-hidup. Siapa yang membunuh? Yang belum tahu, cari sejarah. Siapa yang membunuh pengikut Anabaptis? Itu sejarah. Lihat urusan orang-orang Rohingya. Itu urusan agama. Maaf. Lihat di India. Antara pengikut Hindu yang membunuh orang Islam yang pelihara sapi. Aduh, ribut. Nanti orang Islam bunuh siapa lagi? Maaf ya saudara. Lagi sekali. Yang tidak setuju nggak apa-apa. Ya. Saya nggak mau berdebat. Saya hanya bicara fakta. Ini loh. Agama itu jahat, sadis, kejam. Saya nggak tahu. Maaf. Saya harap saudara bisa mengerti apa yang saya temukan ini. Ternyata saudara, orang beragama begitu kerasukan roh agama. Itu kok seperti haus darah ya. Rasanya itu kalau melihat orang yang gak seagama. Tuhan ampuni kami. Dengan kata lain. Justru agama itu yang merusak habis kepribadian Tuhan yang maha kasih. Saya ulangi, justru agama itu yang merusak kepribadian Tuhan yang maha kasih, maha adil, maha kudus. Di Belanda, tahun 2019 yang lalu, awal. Ya, saya kenal seorang namanya Vina Ciuk. Ya, nah saya kenal baik. Dari dia masih SD saya sudah kenal dia. Sekarang anaknya sudah 3, sudah besar-besar. Nah, dia punya tetangga baik. Orang India, Hindu.
Nah, karena tetanggaan, sering jalan bersama, naik sepeda kok di Belanda begitu. Nah, berapa kali mereka bertemu, keluarga orang India ini selalu menanyakan. Karena mereka tahu Winachuk ini seorang pelayan Tuhan juga. Ya, pelayanannya luar biasa. Lalu, suatu hari terlibatlah percakapan tentang Tuhan. Waduh, ada berapa pertanyaan yang Winachuk ini nggak bisa jawab. Terus Wina bilang, tunggu ya, aku kenal seorang hamba Tuhan dari Indonesia. Wah, dia bilang, jangan, saya nggak mau bicara agama. Oh enggak, Wina mengenalkan, nggak apa-apa, ini temanku ini beda dengan yang lain. Akhirnya suatu hari, saya dapat kesempatan untuk ke Belanda. Nah, saya dipertemukan dengan saudara ini, seorang bapak yang sedang capek, ingin mencari Tuhan. Ternyata dia belajar agama macam-macam, walaupun dasarnya Hindu. Nah, sekarang saya sudah diberitahu siapa dia, apa kerinduannya. Saya dengan enteng saja, akhirnya saya bertamu ke rumahnya, dibawa oleh Wina ini. Nah, duduklah kami, yang ngomong-ngomong, ringan-ringan dulu, sampai kepada poinnya. Ya, saya dengar dari Wina, bahwa saudara sedang mencari Tuhan. Iya, saudara, saya itu cuma ngomong begini, saya itu nggak ada maksud apa-apa. Saya berkata kepada Bapak, jangan sekali-kali mencari Tuhan di dalam agama, malah nggak ketemu. Saudara, kan saya biasa ngomong. Tiba-tiba dia berdiri, saudara. Kami duduk. Tiba-tiba dia berdiri. Dia ulurkan tangannya. Dia minta saya jabatan tangan. Ya, saya berikan tangan saya dong, karena dia minta. Begitu dia pegang tangan saya berdiri juga. Dia pegang kuat-kuat sambil digoyang-goyang. Jawaban ini yang saya tunggu lebih dari 50 tahun. Oi, umurnya memang sudah lebih 50 tahun. Saya sejak kecil sudah taat beragama karena orang tua kami. Dan hari ini saya baru menemukan betul saya capek dengan aturan agama. Ini tangan masih dipegang sampai digoyang-goyang. Terus dia tanya, kalau begitu, di mana saya bisa menemukan Tuhan? Saya ini ngomong enteng loh, saudara. Karena itu yang saya alami. Bapak akan menemukan Tuhan di dalam diri, dalam hidup seorang ayah. Saudara, sambil tangan masih dipegang, dia menangis. Justru ini, ayah kami itu baik, kerja keras untuk masa depan anak-anaknya. Sampai jarang pulang, tapi uang kami tercukupi. Hari ini saya ketemu jawaban. Ternyata mencari Tuhan itu bukan dalam agama, tapi dalam hidup, dalam sosok, dalam pribadi Papa. Saya tidak tahu siapa yang nayangkan Alkitab. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 8. Aan, bisa masuk kamu? Oh ya, terima kasih. Lihat berapa terjemahan sekaligus. Saudara baca semua. Yohanes 14 ayat 8. Ini luar biasa, saudara. Maka itu, sampai di kalimat ini saya berkata, jawabannya, Tuhan tidak butuh agama dan tidak butuh denominasi. Nggak perlu. Lihat ayat 8 Yohanes 14. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
itu sudah cukup bagi kami. AYT. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan itu sudah cukup bagi kami. Terjemahan Lamat. Maka kata Filipus kepadanya, ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka padalah itu bagi kami. Padahal itu cukup artinya. Maka Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami, supaya kami puas. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Kata Filipus kepadanya, ya junjungan, tunjukkanlah Sang Bapa itu kepada kami, supaya hati kami puas. Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, supaya puaslah hati kami. Ini ada komen dari Nabi Re. Saya ketemu Tuhan ketika Papa menjadikan saya anaknya. Puji Tuhan. Bahasa Jawa. Filipus munjuk marang panjenengane. Gusti, kawula mugi sami paduka tedhai Sang Rama punika, supados kawula sami marem. Bahasa Jawa sami marem itu puas. Ada terjemahan yang lain? Oh, ini bahasa Jawa 2006. Filipus munjuk marang panjenengani, Gusti, kawula mugi sami paduka tedhai Sang Rama punika, supados kawula sami marem. Sama. Ada yang terjemahan lain? Coba saudara buka sambil saya menunggu. Ini ayat luar biasa. 94 bahasa Jawa, cobaan tadi. Sama ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Saudara, inilah satu-satunya tulisan. Saya nggak berkata satu-satunya ayat. Dan memang cuma satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Filipus, seorang pengikut yang lain berkata, Tuhan, perlihatkanlah Bapa kepada kami supaya kami puas. Kata ini salah kostum. Ya, Yesus nggak pernah pakai baju agama. Kita malah bikin baju sebaik mungkin supaya orang-orang kagum. Kan salah paham. Jelas. Ini dia. Ya maaf ya. Soleman di Papua sinyalnya. Ini ada yang dari Papua sinyalnya putus-putus. Ya, memang sedih. Jelas ya saudara? Saya nggak tahu, coba saya lihat di Zoom. Ada terjemahan yang lain. Ya, The Passion. Philip spoke up. Filipus tiba-tiba ngomong, Lord, show us the Father. And that will be all that we need. Tuhan Yesus, tunjukkan Bapa itu. Maka itu sudah memenuhi semua yang kami inginkan, yang kami perlukan. Wih, itu terjemahan The Passion. Luar biasa. Guten Tag, Herr Junaidi. Ini saudara saya dari Jerman, gabung. Nah, saudara, begini. Sejarahnya saya menemukan ayat ini tuh begini. Saya lupa saudara tahun berapa itu ya. Tahun 80-an juga. Saya tuh kasihan lihat polisi-polisi. Kerjanya berat sekali. Nangkepin penjahat, nangkepin perampok, narkoba, pemabuk, penjudi. Begini ternyata idenya. Roh Kudus ingatkan saya. Daniel, kalau semua orang, ya, kalau semua orang itu bisa berkata puas, cukup, kenyang, komplit, lengkap, utuh, terpenuhi, maka manusia itu nggak cari dosa lagi. Betul tidak? Terima kasih Sam. Yesus diagamakan, dikristenkan, orang sulit terima. Betul. Nah terus saya cari. Pasti di Alkitab
ada sebuah tulisan yang memberitahu kapan seorang manusia bisa berkata cukup, puas, kenyang, lengkap, utuh. Ya, bahasa Inggrisnya banyak, content, complete, enough, satisfy. Cari bahasa-bahasa yang lain. Betul, anak saya dari Makassar komen, kita mestinya malu sama yang tidak beragama. Kelakuan mereka lebih baik dari yang Kristen. Setuju. Nah, saya cari ayatnya mana? Bahwa manusia itu bisa menemukan rasa puas, cukup, kenyang, komplit, utuh, lengkap semuanya itu. Dapatlah Yohanes 14 ayat 8 tadi. Wih, saya kagum. Maka itu sejak 2014, ingat ya, ketika Jokowi pertama kali terpilih jadi presiden, sejak hari itu sampai hari ini, makin ketahuan orang-orang Indonesia ada beberapa yang mabuk agama. Lalu ada tulisan di sosial media berkata begini, mabuk alkohol masih lebih waras daripada yang mabuk agama. Saya percaya semua kita setuju dengan tulisan itu. Mabuk alkohol masih lebih waras daripada yang mabuk agama. Wih, ngeri sekali. Maka itu tema ini betul-betul. Ya yang gak setuju, ya orang-orang beragama sajalah, maaf. Tuhan gak perlu agama dan denominasi. Tuhan perlu kita, murid-muridnya, anak-anaknya, untuk menyatakan diri Bapa kepada kita. Puji Tuhan untuk itu. Maka itu mari mulai hari ini, ya, oke Andis, jangan lupa tanggal 1 ya. Maka itu mulai hari ini, mari kita menyatakan Bapa itu kepada dunia. Karena itu membuat dunia bisa berkata cukup, lengkap, kenyang, puas. Maka kalau dunia puas, nggak cari yang lain. Cukup itu saja. Wih, terima kasih Bapak untuk kebenaran ini. Sekarang saya tunjukkan. Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Pri, sudah lama ini Papi nggak dengar kamu dari Tulungagung. Puji Tuhan. Lihat Maleakhi 4 ayat 6. Ayat terakhir di perjanjian lama. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ini satu-satunya tulisan. Saya ulangi. Ini satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang memberitahu manusia kapan dunia ini bisa musnah. Musnah loh. Gak cuma hancur. Bedanya hancur dengan musnah. Kalau hancur masih bisa kelihatan puing-puingnya, reruntuhannya. Tapi kalau musnah habis. Saya ulangi. Maleakhi 4 ayat 6. Ini satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Kapan dunia ini musnah. Olin, guten Tag, wie geht's dir? Ya. Ayat. Lalu dia akan mengembalikan hati ayah kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada ayahnya. Supaya aku tidak akan datang dan membinasakan bumi dengan kutukan. Aduh. Maka ia pun akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak itu kepada bapaknya. Supaya jangan aku datang dan kupalu bumi dengan karam. Ya, ini bahasa lama. Ia akan membuat bapak-bapak dan anak-anak bersatu hati. Supaya aku tidak datang membinasakan negerimu. Ya. Ini dia.
Dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya. Sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya aku tidak datang dan mengasap bumi dengan penumpasan. Wih. Saudara, ini firman Tuhan. Saya ulangi lagi. Satu-satunya tulisan di seluruh buku di dunia ini yang memberitahu manusia kapan, mengapa, kok bisa, bagaimana dunia musnah. Hanya Maleakhi 4 ayat 6. Ternyata bumi musnah bukan karena tsunami, karena gunung meletus, karena perang nuklir, karena gempa bumi. Tidak. Karena corona, tidak. Bumi musnah kalau ayah-ayah menyakiti hati anak-anaknya, lalu anak-anaknya balik sakit hati. Waduh, ngeri sekali. Berarti, dengarkan kalimat ini. Berarti, memusnahkan bumi, itu setan tidak perlu biaya mahal. Saya ulangi, untuk memusnahkan bumi, setan gak perlu biaya mahal. Cukup hancurkan ayah-ayah, papa-papa, untuk gak mengasihi anak-anaknya. Saudara bayangkan, kalau masih pakai perang nuklir, biayanya mahal. Karena ciptakan bom nuklir itu mahal. Enggak. Cukup ayah-ayah dirusak. Nah, begitu Maleakhi menyampaikan nubuat ini, dan dia dipanggil Tuhan meninggal, berakhirlah perjanjian lama. Nah, September 84. September 84. Saya ada di Salatiga. Saya diundang oleh mahasiswa Kristen dari UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. September 84. KKR 3 hari di gedung pemerintah daerah, GPD namanya waktu itu. Waktu itu satu-satunya gedung besar, ya, selain aulanya UKSW, itu gedung di luar kampus. Ada KKR. Malam kedua, ya saya persiapan untuk malam kedua. Itu masih siang menjelang sore. Saya lagi tenang, saya di kamar kos salah satu mahasiswa. Itu di kampung kecil namanya Kemiri Rejo. Ya, saya lagi santai di kamar kos salah satu mereka. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus tanya saya, Daniel, kamu tahu nggak kitab mana yang secara kronologis memulai perjanjian baru? Nah, saya jawab, Matius. Kan itu memang. Tapi Papa bilang bukan, Daniel. Secara kronologis. Nah, itu yang saya seumur-umur nggak pernah mikir. Iya ya, di kitab mana yang menandai bahwa itu perjanjian baru dimulai? Ya, karena saya nggak pernah tahu, saya cari. Saya baca dulu komen anak saya yang doktor ini. Makasih, betul sekali. Agama dan denominasi hanya alat, bukan identitas kita. Identitas kita adalah anggota kerajaan surga, di mana Sang Raja Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa datang ke dunia untuk memulihkan dan memberikan kerajaan tersebut bagi kita, supaya hidup kita dipulihkan dan berdampak bagi bangsa-bangsa. Ketika kekristenan dibungkus sebagai agama dan denominasi, aliran ini, aliran itu, maka saya mengamati
kita menjadi terkotak-kotak, eksklusif, terpecah-pecah, dan menjadi powerless. Betul, jadi nggak punya kuasa. Karena kotak-kotak itu. Nah, saya cari. Di mana ya? Kronologis loh. Jadi maksudnya begini. Orang Yahudi dengan orang Tiongkok itu sama. Mereka teliti dalam silsilah. Ya, orang Yahudi dan orang Tiongkok itu teliti dalam almanak. Tahu kata almanak itu bukan kalender. Tapi susunan peristiwa. Sejarah Yahudi dan sejarah Tiongkok itu sama tua di dunia. Bayangkan. Hanya ada 2 bangsa di dunia yang kalendernya itu sampai lebih dari 2500 tahun. Ya, dunia modern baru 2021. Tapi Tiongkok sudah hampir 2600. Penanggalan Tiongkok itu 2500 sekian, saya lupa. Kan baru Imlek bukan? Februari yang lalu. Yang kedua, itu Yahudi. Kalau saudara buka kalender Yahudi, tahun ini sudah tahun 5000 sekian ratus. Nah, jadi kalender bangsa tertua ya Yahudi. Karena 5000 lebih. Mereka punya sejarah begitu panjang. Nah, orang Yahudi itu teliti dalam soal tanggal, tahun, bulan. Telitinya luar biasa. Ya. Nah, Maleaki itu nabi terakhir buat orang Yahudi. Nah, setelah Maleaki meninggal, tidak ada lagi, ya, saya ulangi, tidak ada lagi nabi yang berbicara, yang bernubuat di Israel. Saya baca komen dari Bandung. Bisa jadi penganiayaan yang akan terjadi bisa berdampak positif untuk membawa kesatuan yang sesungguhnya. Seperti kisah Jemaat Mula-Mula dan gereja bawah tanah di Tiongkok. Setuju. Oke. Begitu Maleaki mati, nggak ada nabi lagi, nggak ada hamba Tuhan yang dipakai. Saudara, terus mereka menunggu. Nah, Yahweh Tuhan bicara lagi setelah Maleaki meninggal. Itu lewat Gabriel yang tercatat di Lukas pasal 1. Terima kasih Frank. Ini anak saya menunjuk bahwa tahun Yahudi tahun 2020 kemarin 5781. Berarti nanti September 2021 kalender Yahudi mencapai 5782. Nggak ada bangsa setua itu di dunia. Nah saudara, begitu Gabriel datang kepada Imam Zakaria yang hari itu sedang bertugas melakukan ibadah grafirat hari raya, kalau sekarang Yom Kippur bahasa Ibraninya. Gabriel datang memberitahukan bahwa istrimu yang mandul itu akan melahirkan anak laki dan nanti kamu beri nama Yohanes. Nah, Zakaria bingung, Yohanes itu nama apa? Karena Yohanes itu bukan nama Ibrani. Karena Zakaria nggak percaya, juga dia sudah tua, Elizabeth pun sudah tua, nggak mungkin hamil. Masih ingat? Terus dibuat bisu. Oke, begini cara orang Yahudi ngitung. Jadi, setelah Maleaki meninggal, sampai Imam Zakaria yang bertugas sebagai imam besar hari itu masuk ke ruangan Maha Kudus. Waktu itu masih ada, ya, Bait Yahweh yang dibangun oleh Herodes masih ada di Yerusalem. Nah, orang Yahudi menghitung, saudara, dari Maleaki sampai ke Zakaria
itu 400 tahun. Maka itu kalau saudara buka Alkitab saudara, ya ini Alkitab saya ya, saudara lihat. Maleaki, ini kitab Maleaki, ya. Terus tutup kosong, ada satu lembar, ya, yang kosong, baru Injil Matius. Nah, saudara, ternyata satu lembar kosong ini jaraknya 400 tahun loh. Wih, luar biasa. Jadi dari Maleaki ke Imam Zakaria itu 400 tahun. Berarti selama 400 tahun, 4 abad, orang Yahudi nggak mendengar suara Nabi, suara Yahweh Tuhan. Mereka hidup bingung, nggak ada nubuat lagi. Abed, Papa senang kamu gabung. Selamat ya untuk pernikahanmu. Ya, ini pemain Dinias film di Papua yang terkenal itu, Albert Vakdaven. Saudara, 400 tahun diam. Saudara tahu hasilnya. Jadi, firman Yahweh yang terakhir sebelum diam, itu adalah firman, buat hati bapak-bapak balik kepada anak-anaknya. Supaya anak-anak mengasihi papanya lagi. Kalau tidak aku pukul bumi sampai musnah. Wih, ngeri sekali. 400 tahun kemudian setelah papa diam. Ternyata firman yang pertama untuk memulai perjanjian baru. Itu firman yang sama. 400 tahun sebelumnya. Maka itu mari kita buka Lukas 1 ayat 17. Saya minta yang di rumah, ya. Saya minta yang di rumah. Saudara buka Alkitab Maleaki 4 ayat 6. Yang di Zoom, lihat Lukas 1:17. Oke, ini ada komen. Saya orang baru mengikuti Bapak. Dan saya orang yang kebingungan dengan agama. Dari Katolik pergi ke Protestan. Dari Protestan pergi ke Metodis. Dari Metodis ke Betani. Dan sekarang nggak mau pergi ke gereja. Puji Tuhan. Saya setuju. Saya nggak tahu ini siapa. Mudah-mudahan saya selalu bisa ngikutin khotbah Bapak. Bisa. Hampir tiap hari, rata-rata sehari sekali saya mengajar. Via Zoom, via Facebook, Instagram. Oh Tuhan tolong, saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu ini ya. Nanti boleh kontak saya. Ada nomor saya. Tolong di Facebook berikan nomor HP Papa. Untuk WA juga. Ini ada orang kebingungan. Puji Tuhan. Jangan cari Tuhan di agama, jangan cari Tuhan di denominasi. Temukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ada Dia di situ. Nah, saudara, Lukas 1:17. Ini membuat saya. Dan ia, anakmu nanti Zakaria, yang namanya Yohanes itu, akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Yahweh suatu umat yang layak baginya. Sama. Jadi firman terakhir perjanjian lama Maleaki 4 ayat 6. Dengan firman pertama memulai perjanjian baru 400 tahun kemudian. Itu sama. Saudara, apa yang terjadi dengan saya? September 84. Saya meraung di kamar kos itu. Saya pukul-pukul lantai. Saya menjerit, Tuhan, ampuni. Bayangkan firman yang terakhir perjanjian lama.
adalah firman yang sama, perjanjian baru. Ini kronologisnya. Saya mau baca ada berapa komen ini. Memang agama itu membawa perpecahan sangat-sangat menyesalkan sekali. Betul. Luar biasa. Hati haus dan lapar akan kebenaran. FAYH. Saya baca. Pengajarannya akan mempersatukan lagi para ayah dengan anak-anaknya. Sehingga mereka menjadi sehati dan sepikiran. Karena mereka akan tahu bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, aku akan datang dan menghancurkan tanah mereka. Sama sekali. Menakutkan sekali. Ini luar biasa. Oh Tuhan, ampuni kami. Ini ada dosen dari UNIPA, Universitas Papua. Betul, hari ini aja saya sudah ikuti 3 kali ibadah ini. Hari ini saya ngajar 3 kali di Zoom. Ya. Ini ibadah tanpa persembahan. Ini efek positif dari COVID-19. Dan akan tetap berlangsung saat COVID ini berlalu. Betul. Jadi dengan COVID ini nggak ada denominasi, nggak ada agama. Karena gereja kan tutup semua. Maaf. Terima kasih. Anak saya ini, Kristia Juliawan, dosen UNIPA, Manokwari. Betul. Betul, Kris. Nggak ada persembahan. Nggak ada apa liturgi, tata cara. Nggak ada. Luar biasa Tuhan kita. Saudara, sejak September 84 sampai hari ini dan akan sampai seterusnya. Saya nggak akan sibuk dengan agama. Saya nggak akan sibuk dengan denominasi. Saya akan sibuk dengan menyatakan Bapa yang satu itu kepada dunia. Itu yang sudah ditayangkan ya. Yang tadi tanya, bagaimana dengan ibu? Pak Daniel, ini ada yang tanya. Apakah tidak berperan? Oh, berperan. Sebab Bapak itu kepala. Kalau kepala doang nggak punya tubuh, menakutkan. Tapi dalam pernikahan, ya ini istilah ya. Saya pesan kepada saudara, kalau punya anak perempuan, intermezzo, jangan serius nanggapi. Supaya yang bertanya ini terjawab dengan mudah. Bagaimana dengan ibu? Apakah tidak berperan? Maaf, begini ilustrasinya. Ya, ini hukum internasional. Kalau punya anak perempuan, jangan sibuk cari nama yang bagus-bagus. Loh, kok bisa? Sebab kalau dia sudah menikah, nama bagusnya habis. Disebut nyonya siapa? Ibu siapa? Betul tidak? Nah, ini intermezzo. Jadi kalau ada anak perempuan, namanya Yohana Priscilla Angelika, siapa gitu misalnya. Begitu menikah dengan seorang suami, namanya Joko Gundul. Maka nama Yohana Priscilla Angelina siapa? Sudah habis disebut nyonya Joko Gundul. Jangan tersinggung. Itu hukum internasional. Jadi ibu, istri tetap berperan. Sebagai tubuh dari kepala. Mudah-mudahan jelas ya. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Kami juga sudah keluar dari organisasi. Kami hanya beribadah di rumah saja. Dan banyak sekali rahasia firman-Nya. Maaf. Dan banyak yang menakuti kami. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang lihat. Tapi pada waktu itu Roh Kudus sampaikan. Jangan takut dengan perkataan manusia. Karena manusia itu terbatas. Tapi Elohim tidak pernah terbatas. Sangat diberkati. Dan Tuhan mengajarkan kami hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kekudusan. Amin. Oke Lambas. Jadi siapapun nama calon istrimu nanti. Dia akan disebut Nyonya Lambas Septiam Sinaga. Oke ya. Tahu ya, maafkan saya. Saudara.
lagi sekali, yang masih punya konsep agama dan denominasi, biarlah hari ini Roh Kudus mulai menjelaskan kepada kita masing-masing. Berarti kesimpulannya, dunia ini nggak perlu agama, dunia ini nggak perlu denominasi, dunia ini perlu bapak, perlu ayah. Wih, ini yang luar biasa. Dengan demikian kita bisa menyelamatkan banyak orang. Karena kalau orang disebutkan agama ini, agama itu ada. Iya, dari Parigi menulis, kembali seperti zaman Tuhan Yesus. Beliau tidak pakai liturgi, langsung sampaikan firman Yahweh. Amin. Inilah kebenaran itu. Apalagi gereja-gereja yang masih pakai daun ini, daun itu, baju ini, baju itu, mahal-mahal lagi. Hari ini semua tidak berlaku karena COVID. Jelas ya? Bagian terakhir. Lalu, bagaimana dengan dunia ini? Kalau nggak ada agama. Tahun 70-an. John Lennon. Nah ini nyebut John Lennon. Yang generasi muda nggak tahu. Anggota pemimpin The Beatles tahun itu ya. Saudara boleh cari di Google, di internet. Lagu yang membuat dunia gempar. Khususnya orang beragama marah. Lagunya Imagine. Bayangkan. Ya, imagine. Nah, salah satu kalimat, saudara. Imagine if the world without religion. Itu tahun 70-an. John Lennon sudah muak dengan agama. Nah, saya pernah khotbah. Tahun 70-an itu akhir. Wih, ada pendeta yang marah. Saya dibilang penyesat, ya nggak apa-apa. Karena memang agama itu jahat. Aduh saudara. Saya sampai menangis mendengar penjelasan ini. Memang banyak orang kehilangan figur papa di rumah. Baik yang keluarganya utuh, apalagi yang keluarganya bercerai, saya sangat setuju. Kita harus menyatakan kasih papa kepada banyak orang. Terima kasih Frank. Ini lagunya. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to imagine all the people living life in peace. Terima kasih. Ada yang menyimpulkan di Facebook kesimpulannya. Ambil suara, saya bacakan aja ya. Ambil suara, bagaimana kalau agama Kristen dibubarkan? Karena gedung gereja pun sepi karena tutup. Ada nyonya corona. Wah ini yang nulis luar biasa. Maaf. Nggak usah dibubarkan. Sekarang sudah bubar sendiri. Maaf. Hey Ricky stop. Saudara, ini fakta. Lalu apa yang kita harus nyatakan kepada dunia? Kasih. Kasih. Nggak apa-apa. Ada yang ibadah di rumah diberi gelar sesat. Nggak apa-apa. Di mata Tuhan nggak sesat. Kita ini komunitas. Kita ini keluarga. Wih, terima kasih Papa. Jadi, kita harus menyatakan Bapa itu kepada dunia. Maka dunia akan puas. Dunia akan cukup, dunia akan kenyang, dunia akan lengkap, dunia akan utuh. Maka dunia akan pulih. Ada yang komen di Facebook. Berarti kita sedang tersesat di jalan yang benar. Wah ini kalimat bagus.
Tolong Riki catat. Kita sedang tersesat di jalan yang benar. Wih, luar biasa. Hari ini ada komen dari Nabire. Hari ini saya ketemu misi Tuhan untuk saya hari ini. Mengembalikan hati saya kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada saya. Puji Tuhan. Karena itu memang yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. 2 ayat, lalu kita akan selesai. Oh, Tuhan Yesus itu baik, luar biasa. Bayangkan, Firaun saja. Firaun loh, raja hebat dari Mesir. Itu butuh papa. Kejadian 45 ayat 8. Ayan, buka Kejadian 45 ayat 8. Firaun itu butuh papa. Oh, ini ada yang komen yang ikuti tema berapa hari yang lalu ya. Tersesat di dalam gereja. Lebih baik tersesat di jalan yang benar daripada tersesat di dalam gereja. Betul. Kejadian 40 ayat 8-an, bukan ayat 7. Lihat Kejadian 45 ayat 8. 2 ayat ya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah, Yahweh Tuhanlah, yang menempatkan aku sebagai papa bagi Firaun. Ayat. Jadi bukan kalian yang telah mengutus aku ke Mesir ini, melainkan Tuhan. Dia, Yahweh Tuhan, telah menjadikan aku ayah bagi Firaun. Bayangkan. Terjemahan lama. Dijadikannya aku akan ayah Firaun. BIS. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Mesir. Oke. MLT. Dan dia telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Terjemahan yang berikut. Ia mengangkat aku sebagai bapak bagi Firaun. Terjemahan yang berikut. Dia mengangkat aku sebagai bapak bagi Firaun. Saudara bayangkan. Firaun saja butuh papa. Raja hebat. Maka itu tema ini luar biasa. Tuhan tidak butuh agama dan denominasi. Ada komen dari Biak. Makasih Papi untuk firman Tuhan yang luar biasa malam ini. Saya akan mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan dari Langkat. Mulai awal saya bertobat. Enggak salah tempat. Saya mulai bertobat masuk dalam visi dan misi Papa di surga. Bukan di gereja. Jadi telinga saya senang mendengar pengajaran malam ini. Puji Tuhan. Ya paling susah mengeluarkan Yesus dari kekristenan. Setuju. Terjemahan bahasa Jawa. Dadine dudu kowe kang akon aku mrene ya ke Mesir. Nanging Gusti Yahwa ya iya panjenengane kang merenahake aku dadi ramane sang Prabu Pringon. Ramane itu ayahnya. Raja Firaun. Bayangkan. Jadi siapnya mulai hari ini kita menjadi papa, mewakili Papa di surga, menunjukkan kepada dunia. Ayat yang kedua terakhir. Filemon. Kitab Filemon. Ya, dalam penjara pun orang-orang itu memerlukan papa. Saya ulangi. Dalam penjara pun para nabi itu perlu papa. Ini luar biasa. Ada yang komen lagi bersaksi. Saya sempat bicara kepada pendeta-pendeta bahwa figur Bapak sudah hilang. Dan semoga Bapak, Ayah, Papi itu ingat tugas di bumi ini adalah Bapak dengan benar. Ayah saya almarhum jadi figur Bapak oleh cucunya.
bukan ayahnya yang jadi contoh. Aneh. Tuhan ingin semua sadar tanggung jawab dalam misi Bapa di surga. Betul. Komen dari Klaten. Jadi menyesatkan orang ke jalan yang benar. Tema hari ini. Filemon ayat yang saya kalau ingat ini. Ayat yang ke-10. Ya. Filemon ayat 10. Filemon itu cuma satu pasal. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Memohon kepadamu Filemon untuk anakku Onesimus yang aku dapatkan selama aku ada di penjara. Aku mintalah engkau karena anakku yang telah kuperoleh di dalam hal aku terbelenggu ini. Saya Paulus mengajukan satu permintaan kepadamu Filemon mengenai Onesimus anak saya di dalam Kristus, sebab di dalam penjara ini saya sudah menjadi bapak rohaninya. MELT. Aku mendesak engkau berkenan dengan Onesimus anakku yang telah kuperanakkan dalam belenggu-belengguku. Aku mendesak engkau berkenan, mengajukan permintaan kepadamu perihal anakku dalam Al-Masih yang kudapat ketika aku ada dalam penjara ini, yaitu Onesimus. Aku membuat permintaan ini bagi pihak Onesimus yang telah kujadikan sebagai anakku sendiri sewaktu aku dalam penjara. Betul, ada yang mengingatkan, kebetulan sekali tanggal 5 April ada KKR bersama 50 lapas. Sudah lebih bagus, lebih 50. Luar biasa. Siapa? Ada terjemahan lain enggak? Yang ayat ini. Ayat 10. Ada yang buka terjemahan lain? Ada yang di Zoom chatting? Coba. Ada enggak? The Passion apa? Oh, enggak ada ya. Baik. Lanjut, satu ayat lagi. Ayat 12. Ayat 12. Begitu sayangnya Paulus pada Onesimus, anak yang dilahirkan dari belenggu-belengguku. Wah, itu kata hebat. Dia kusuruh kembali kepadamu Filemon. Dia yaitu buah hatiku. Napi loh, narapidana diangkat begitu tinggi, buah hatiku. Aku mengutus dia, buah hatiku, kembali kepadamu. Ia itu kusuruhkan kembali kepadamu, yaitu dia yang buah hatiku. Sekarang orang yang saya kasih itu, saya kirim kembali kepadamu. Yang telah aku kirim kembali, maka engkau terimalah dia. Dia inilah buah hatiku. Aku menyuruh dia, yaitu buah hatiku, untuk kembali kepadamu. Aku mengantar kembali kepadamu Onesimus, yang amat kukasihi. Bahasa Jawanya ayat 10-12. Penjalukku marang kowe kanggo Onesimus, anakku ana ing Sang Kristus, awit sajrone aku dikunjara, aku dadi bapakne kasukman. Terus ayat 12 saya lompat. Wong sing dak tresnani banget orang yang kukasih dengan sangat, iku dak kon bali melu kowe maneh. Tuhan, terima kasih. Ada banyak orang-orang yang tidak di dalam penjara, tapi hidupnya di penjara karena sakit hati dengan bapaknya. Maka kita harus menyelamatkan mereka. Ini yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. IMB, aku berharap kepadamu mengenai Onesimus anakku yang aku peroleh ketika aku dalam penjara. Puji Tuhan. Jadi kita bisa mendapatkan banyak anak-anak di sekitar kita. Nah, orang-orang seperti ini ya nggak perlu agama, nggak perlu denominasi. Mereka hanya perlu keluarga. Maka itu saudara dan saya adalah keluarga surga di muka bumi.
Betul. Aduh, saudara, ini yang luar biasa. Dari Manado. Kita adalah papa-papa di dunia. Dan kita wajib mengajarkan yang benar kepada anak-anak kita. Karena mereka sedang kritis zaman ini. Kadang gerejanya mengajarkan aturan, doktrin. Bahkan sekolah, walaupun sekolah Kristen. Tapi mengajarkan aturan agama, betul. Jadi mulai hari ini saudara, ayo nyatakan Tuhan. Bukan dalam agama, bukan dalam denominasi. Tapi nyatakan Tuhan dalam keluarga surga, yaitu kita. Komen dari Langkat. Seperti Papi Daniel, anaknya ada di mana-mana. Puji Tuhan. Ya, oke. Boru Sinaga dari Belanda, dari Den Haag. Ya. Puji Tuhan, kita belajar firman ini supaya kita dikuatkan dan jadi berkat buat dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi kesimpulannya, dunia nggak butuh agama dan nggak butuh denominasi. Dunia butuh keluarga dan ada Papa di dalamnya, yaitu kita semua. Dalam nama Yesus terjadi mulai hari ini lewat kita. Terima kasih Pak Ricky Semen yang memberikan kebenaran ini. Makasih Troy, Papa senang. Ya, oh ya Troy, tanggal 1 April Papa akan ke Blitar untuk memberkati pernikahan. Kamu ketemu ya? Oke. Shalom semuanya. Selamat menjadi pelaku firman. Amin. Oke. Silakan Rick, mau apa ini sekarang? Siap, nanti dengan saya mungkin. Oke, siapa? Devi? Novi. Oh Novi, oke, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah mengikuti pengajaran dari Papi Daniel Alexander, baik yang mungkin di Zoom dan juga ada di Facebook dan Instagram. Baik, mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar, Novi, kok Papi nggak lihat kamu? Sebentar, ini harus ada yang di IG dan Instagram supaya bisa gabung juga. Yang mana Nov? Papi belum ketemu. Oh ini dia. Oke ya. Lihat. Kita akan lihat ini. Saudara kita Novi. Ya Nov. Oke sebentar. Papi balikkan dulu. Ya. Nah itu dia. Orangnya gagah. Penuh urapan. Cakep. Oke Nov silakan. Oke terima kasih. Baik. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di saya. Baik di DM maupun di WA. Yang pertama ini dari Pak Erik dari Jerman. Ini dari Munchen. Dari mana? Munchen. Oh dari Munchen, Munich. Munich. Ya. Bayern Munich itu favoritnya Pastor Ricky. Oke. Oke. Pertanyaan seperti ini. Pak Daniel, saya sering dengar Pak Daniel di Jerman, di Munchen. Kenapa sampai hari ini masih banyak gembala sidang yang membanggakan doktrin Nov, putus-putus Nov. Coba ulangi. Oke, pertanyaannya seperti ini. Pak Daniel, saya sering dengar Pak Daniel di Jerman, di Munchen. Kenapa sampai hari ini banyak gembala sidang membanggakan doktrin dan denominasinya? Nah ini sampai bolanya seperti ini. Sampai lupa memuridkan orang dan menolong orang lain. Ya. Nov, minta nomor HP-nya supaya Papi bisa kontak Pak Erik ya. Ya, Oke. Ya. Ya. Guten Tag, Pak Erik. Wie geht's dir? Ya, jawabannya jangan lagi kita yang khotbah. Tuhan Yesus yang khotbah kepada 12 murid itu juga ya enggak didengar oleh Petrus, oleh Yudas, oleh Thomas sampai mereka juga melenceng. Oh, sebentar. Nanti ya. Ngerti enggak saudara? Bayangkan yang ngajar Tuhan Yesus, yang khotbah Tuhan Yesus saja mereka enggak dengar kok, enggak mau nurut. Apalagi diajar manusia. Jadi itu jawabannya Pak Erik.
Semua tergantung kita. Mau nggak kita melakukan kehendak Tuhan itu? Ya. Lanjut. Oke, ini dari Semarang, Pak Heru, Pak Heru Semarang. Oke, pertanyaan seperti ini. Pak Pendeta, saya ada pertanyaan. Kenapa pengajaran yang tidak alkitabiah itu yang lebih disukai orang banyak? Kenapa pengajaran yang tidak alkitabiah itu yang lebih sering disukai oleh orang banyak? Disukai atau nggak disukai? Keputus. Disukai. Jadi kenapa pengajaran yang tidak alkitabiah itu yang lebih disukai orang banyak? Aduh, kalau saya jawab agak tajam, nggak usah marah ya. Kenapa narkoba lebih laku daripada Injil? Betul nggak? Narkoba itu lebih laku dari Injil loh saudara. Sama. Ternyata kecenderungan manusia itu memang lebih suka yang miring-miring, yang hoax. Ya enggak, ayo jujur. Kita senang kabar berita hoax atau hoax ya? Yaitu jawabannya. Lanjut yang lain. Oke Pak Heru, ini jangan marah ya pertanyaan tadi beliau. Oke, ini Ibu Elis. Oke, Ibu Elis, Pak Daniel, kenapa denominasi sekarang tidak sadar bahwa dengan Corona, gereja tidak berubah-berubah, masih tetap dengan doktrin dan membanggakan denominasi. Jadi maksudnya kenapa sudah ada Corona tapi gereja sepertinya tidak mau berubah, bahkan masih tetap bangga dengan doktrin dan denominasi. Gereja yang dari Tuhan dan milik Tuhan pasti tidak pernah bangga dengan agama dan denominasi. Maka kalau ada gereja masih bangga dengan denominasinya, berarti gereja itu milik pendetanya itu. Dah gitu saja. Oke, baik. Berikut. Banyak harinya. Pak Rofin dari Depok. Ini. Kenapa gereja suka buka cabang? Ini sepertinya balapan dengan yang jualan bakmi kali ya. Jadi kenapa gereja suka buka cabang balapan dengan yang jualan bakmi? Karena gereja itu punya rohnya Indomart dan Alfamart. Supaya cabangnya ada di mana-mana. Ya karena bisnis. Jadi gereja yang buka cabang itu bisnis, franchise. Harus setor. Aduh menyedihkan. Lanjut. Oke, saya baca mungkin ini ada di chat tadi. Bagaimana dengan ini dari Ibu Neneng ya? Selamat malam Pak Daniel. Kalau tidak punya bapak, hanya ada ibu saja. Gimana caranya untuk bisa menjadi bapak buat anaknya? Ya. Hadirkan Papa di surga lewat pria-pria di dalam gereja, atau kalau ada om dari keluarga itu, maka bisa jadi papa rohani untuk anak itu. Seperti Yusuf tadi diangkat jadi papa rohaninya Firaun. Paulus jadi bapaknya Onesimus. Jadi ada, pasti bisa. Wah ini pertanyaannya panas-panas. Kenapa gereja pelit padahal gereja banyak sekali uang? Ya. Kenapa? Dari Pak Tony. Oke. Gereja yang milik pribadi, milik pendeta, itu pasti pelit. Karena dia cari duit dengan kolektor dan perpuluhan. Tapi kalau gereja itu milik Tuhan Yesus, pasti nggak pelit. Karena Tuhan Yesus mau berbagi. Jadi gereja yang pelit itu kelihatan. Kalau itu bukan milik Tuhan, milik pribadi. Kan bisnis, itu dia. Gereja sekarang jadi bisnis ya. Iya. Oke. Mungkin
ini mungkin sering ditanyakan tapi ya saya menghormati Ibu Maya. Ibu Maya dari Cikarang. Pak Daniel, saya mau tanya, kalau ada orang keluar dari denominasinya, kenapa selalu dikutuk ya? Jadi ada orang yang mau keluar dari denominasinya, selalu dikutuk. Ya, karena kolekte gereja berkurang karena orang itu keluar. Nah, yang dikutuk jangan takut. Kutuknya gak akan kena kepada saudara. Mungkin akan kembali kepada yang ngutuk. Maafkan saya. Iya, bisnis semuanya. Silakan ambil batu es di atas kepala, semakin panas suaranya. Oke, ini ada dari Pak Kris. Pak Daniel, saya mau keluar dari gereja saya dan saya mau berada di dalam komunitas, tapi kata gembala saya, komunitas itu sesat. Nah, bagaimana saran dari Pak Daniel mengenai hal ini? Berarti dia bukan gembala. Dia punya Alkitab sendiri. Ya sudah, kalau saudara mau keluar, nggak usah denger dia dong. Nggak usah sudah keluar kok. Oke, dari saya mungkin itu saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang di Zoom yang bertanya, atau mungkin dari Pak Pastor Novi. Yes, Ibu Esther Sidoarjo, silakan. Ya, ini pertanyaan dari anak saya SMP Juni. Itu. Ya. Ya toh, bagus. Justru seperti itu kesempatan penginjilan. Oke, lanjut. Oke, silakan Pak Patar itu. Pak Patar silakan bertanya Pak Patar. Silakan. Kok bisa tahu tak nanti ini? Silakan Pak Patar. Pak Patar masih takut itu. Ya udah, cukup. Ya. Cukup. Pak Daniel. Ya, Ya. Pak Robert. Ya. Ya, negara kita kan sudah terlanjur menata negara ini bersama dengan penataan gereja ya Pak. Kalau tanpa denominasi, bagaimana nanti kehidupan yang sudah tertata tersebut ya? iya. Pak Robert ini yang mana ya? Kok saya nggak keluar, nggak kelihatan. Coba. Oke, Pak, yang sudah ditata biarin jalan. Kita nggak perlu otak-atik lagi. Tapi dengan COVID, ngerti nggak maksud saya Pak? Dengan adanya COVID-19, denominasi itu, maaf, nggak berfungsi. Paling fungsi denominasi cuma untuk membuat surat nikah dan surat kematian. Udah, cuma itu saja. Betul? Nah, bahkan saudara berapa hari ini nggak cuma gereja loh Pak Robert. Berapa hari ini pemerintah Arab Saudi sudah memberikan peringatan. Kemungkinan kalau COVID begini terus, maka ibadah haji tahun ini pun bisa ditiadakan seperti tahun yang lalu. Jadi dengan COVID ini Pak, agama diporak-porandakan. Basilika Santo Petrus, pusatnya Roma Katolik, sama. Tembok ratapan, tempat paling suci orang Yahudi, sama. Dan pusat-pusat keagamaan dunia juga sama. Jadi Pak, sudahlah. Kita jalan aja dengan apa yang ada. Jelas ya Pak Robert? Jelas Pak, jelas. Nah, Terima kasih Pak. sama-sama. Ayo Nov, ada lagi? Ya, Pi, ada yang tanya ini. Dia mau tanya. Mana tunggu, wajahnya Pak Riki yang mana? Wajahnya Pak Riki kok nggak keluar? Mana Bapak Riki? Nah itu dia. Gini. Ya. Ini
Pak Romulo, Pi. Dia dosen Inalta. Halo. Ya, lanjut. Jadi dia salah satu dosen sekolah kita mengatakan, apakah kalau kami buat sebuah ibadah, lalu ibadah itu hanya persekutuan doa, tapi beberapa gereja mengatakan itu sesat karena kami tidak ada di dalam denominasi. Apa pandangannya Pak Daniel, kata dia? Justru itu yang benar. Ayo kita kembali ke gereja Kisah Rasul. Pasal 2 dan pasal 4. Pak Romulo, Kisah Rasul itu adalah blueprintnya gereja. Kalau saudara dan saya ingin bergereja yang benar, hidupi Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Di situ ada perikop tentang cara hidup jemaat yang mula-mula. Betul, Yongki, Pak, gereja rumah. Jadi yang betul itu gereja rumah. Maka itu di dalam seluruh pasal Kisah Rasul enggak ada satupun ayat yang memerintahkan cari gedung, sewa gedung untuk ibadah. Tidak ada, di rumah-rumah. Maka itu sepanjang penulisan surat-surat Paulus pasti ada kalimat ini. Salam kepada jemaat orang-orang kudus di rumah siapa, di keluarga siapa. Jadi betul Pak Romulo maaf. Nah dengan COVID ini nggak ada orang yang marah kalau ibadah di rumah. Ya memang kita di rumah, work from home. Gereja juga di rumah. Nah, dia bilang begini, Pi. Kenapa itu kan sebenarnya begini, Pi. Dia katakan begini, bahwa kata Kristen itu kan di Kisah Rasul adalah kata ejekan. Iya. Tapi kenapa orang masih suka itu? Ya itulah karena denominasi, karena agama tadi. Tuhan aja nggak suka kok dengan nama Kristen. Karena itu makar, artinya pemberontak. Ya, oke? Oke, ya puas. Ya itu dia. Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih katanya. Ya, Silakan Pak Patar. Ya, shalom Pak Daniel. Shalom. Ya, Ketemu lagi kita ya Pak Patar. ya, shalom. Iya, Daniel, tadi saya tangkap bahwa Daniel katakan bahwa di dalam menginjil, kalau kita menyebut nama Yesus, ini akan menjadi tembok ya. Itu ya Pak Daniel ya. Nah pertanyaan saya, sementara memberitakan Injil ya tentunya kita memberitakan nama Yesus gitu. Ya. Apalagi kalau saya pelayanan di penginjilan dengan healing begitu ya. Tentunya saya menyembuhkan dengan nama Yesus gitu, atau dalam nama Yesus. Jadi memang saya harus tonjolkan nama Yesus itu gitu. Kita belum bisa bicara tentang Bapa di surga kepada orang yang belum percaya khususnya gitu. Nah, Oke. ini bagaimana nih Pak Daniel? Pak Patar buka Markus 1 ayat 1. Semuanya buka. Ini penting. Ya gini loh Pak Patar masalahnya. Kita ketemu orang, maaf ini, yang bukan Kristen. Dan di Indonesia semua orang pasti punya agama. Nah, saya minta Pak Patar jawab dulu. Begitu kita ketemu orang yang belum Kristen, berarti mereka sudah punya agama. Begitu kita nyebut nama Yesus, mereka kaget nggak? Loh, kamu kok bawa Yesus? Karena Kristen itu tadi. Nah, itu masalahnya. Udah, Markus 1 ayat 1. Tolong Pak Patar baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, Markus menulis jelas. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Saya tanya, berarti ayat 2, ayat 3, ayat 10 dan seterusnya, Markus harus menulis tentang siapa? Kalau ini adalah permulaan tentang Yesus. Tapi kaget kita, ayat 2 yang ditulis bukan Yesus. Saya mendapat rahasia ini Januari tahun 78 Pak Patar. Bacakan ayat 2 Markus 1. Siapa yang ditulis? Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau,
Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ya, Pak Patar, ini yang buat saya bertobat. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Tapi kok aneh, di ayat kedua yang dibahas tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, dari sini saya belajar. Yesaya 40, ayat yang ketiga. Ini yang ditulis oleh Markus. Siapa itu? Yesaya 40 mulai ayat 3. Nah, ini yang ditulis. Ada suara yang berseru-seru. Ini kenapa ini, An? Ya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Dan seterusnya. Ayat 4. Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah dataran. Stop dulu ya. Nanti ayat 5. Pak Patar, saya syok. Dibukakan rahasia ini. Ternyata sebelum Injil Yesus Kristus sampai, maka tanah hati orang itu harus dibajak. Supaya ditaburi benih Injil bisa bertumbuh. Nah, pembajaknya adalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Yaitu pelayanan inner healing, kesembuhan batin terhadap luka-luka masa lalu. Nah, di ayat 4 inilah saudara, literatur tertua yang ditemukan oleh manusia, mengapa para psikolog membagi karakter orang itu 4. Melankolis, sanguin, flegmatis, dan kolerik. Ini ayatnya. Lembah harus ditutup. Itu melankolis. Setiap gunung bukit diratakan. Itu sanguin. Beledok-beledok orangnya. Ribut. Ya. Tanah yang berbukit-bukit. Nah, ini saya lupa. Ini koleriknya atau flegmatisnya. Harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah dataran. Coba saudara temukan. Nah, Injil Yesus nggak akan sampai. Ini pelayanan pemulihan hati Bapa. Keren ya Injil Markus itu. Apa yang terjadi kalau gereja melakukan misi dengan model pelayanan Yohanes Pembaptis dulu? Ayat 5-an. Yesaya 40 ayat 5. Maka. Kenapa ada kata maka? Yaitu hasil dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Yang menyembuhkan luka batin. Maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakannya. Dahsyat kalau penginjilan tanpa agama dan denominasi. Langsung pelayanan kesembuhan batin. Kesembuhan emosi betul. Jelas Pak Patar? Kalau selama ini saya pelayanan memang tidak pernah memperkenalkan gereja dan tidak membawa orang ke gereja gitu ya, Pak Daniel ya. Tapi prinsip saya bahwa orang itu ketemu Yesus gitu, ketemu Tuhan. Jadi oh iya Pak, oke saya potong dulu. Masalah dia tetap Islam, kalau dia percaya Yesus ya oke aja. Oke Pak, ya nggak apa-apa, lakukan aja. Oke ya, karena waktu Pak, biar giliran yang lain. Oke, lakukan. Oke ya, ya, puji Tuhan. Ya. Halo. Ya. Ini ada yang tanya, dia bilang begini bahwa Pak Daniel kenal saya, tapi saya nggak perlu tolong Pak Riki jangan sebutkan namanya. Apakah agama adalah maling yang senang menggasak apa yang ada pada kita? Setuju. Betul. Agama itu pencuri kebenaran. Yes. Nah dia tanya, Pi. Tolong Pak Daniel saya mau tanya. Ayatnya tolong dijelaskan. Itu dia Ibrani 7 ayat 12. Bacakan, apa itu? Oh ya udah. Ini Papa baca di sini. Ibrani 7 ayat 12. Ya. Oke, sebentar ya. Ibrani 7 12. Kok lengket. Bentar. 8
7. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Pertanyaannya? Pertanyaannya begini, apakah imam baru harus pakai cara yang baru? Ya, imam baru itu Tuhan Yesus. Ya, pakai caranya Tuhan Yesus. Nah, enggak. Kenapa sampai hari ini dia tanya begini? Kenapa orang lebih suka daripada imam baru Yesus, kata dia. Tapi cara gereja denominasi masih memakai cara yang lama. Ya itu tadi. Memang hobinya manusia yang lama semua. Nggak mau yang baru. Oke, dia bilang begini sekali lagi. Pak Daniel minta tolong dijelaskan. Saya harus ada di denominasi atau tidak? Ya. Secara hukum negara, kita harus ada di denominasi. Hukum negara. Ya. Tapi, selama COVID begini, negara pun gak sibuk. Karena agama juga lagi tutup semua. Lebih baik kita sibuk di komunitas. Membagikan kebenaran. Yaitu Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Ya, secara hukum negara kita harus, karena Departemen Kementerian Agama masih perlu status kita. Oke. Ada kedua, dia katakan begini. Apakah saya, kata dia nih, apakah saya tetap berada, karena begini, waktu saya mau pindah, bermain dengan komunitas, ketua sinode saya mengatakan bahwa Anda sedang tersesat. Ya. Ya udah sekalian aja nyesatkan diri daripada lama-lama. Iya toh, nggak sudah tersesat ya sudah sekalian sudah, nggak usah balik. Pak, puas Pak ya jawabannya nih Pak. Ya, ini udah dijawab Pak, itu dia. Kalau nggak percaya tanya sendiri. Ya, ini salah satu yang tanya kenapa kenal Pak Daniel Bapak Ibu, dan kenal Pak Daniel, kata sudah bertahun-tahun, itu dia sering dengar di Bandung dan Jogja. Tapi dia katanya sudah muak dengan permainan organisasi yang sementara sekarang ini dia tetap jadi mesin ATM buat dari sebuah gereja. Ayo. Sudah jangan mau lagi, putus. Terima kasih katanya. Iya. Aduh luar biasa. Malam hari ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Jadi pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Apakah kita bisa membahas tentang gereja atau komunitas? Kenapa tidak? Ya hari apa? Oh, nanti kita berunding sendiri. Ya. Luar biasa. Ya, nanti cari waktu. Ya bersyukurlah selama COVID ini sibuk sekali saya. Boleh kata nggak ada hari yang saya nggak ngajar, tapi nanti bisa digabung-gabung begitu. Ya. Pak Herman nih dari Semarang, dia bilang, Pak Riki terima kasih, salamkan Pak Daniel kalau ke Semarang, tolong ke tempat saya, itu dia. Sampaikan saja di Semarang, yang biasa dia makan soto sama saya. Kemarin saya dengar tentang tersesat, dan hari ini saya bertobat dan saya harus pulang ke rumah. Amin. Iya. Rumah itulah gereja. Yes. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, itu rumah. Ya. 2 orang pertama itu orang di ayat 19 Matius 18. Itulah suami istri. Ayat 20, terjemahan betul begini, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah gereja. Nah 2 orang pertama di ayat 20 adalah 2 orang yang di ayat 19, suami istri. Kalau suami istri berkumpul, lalu ada orang-orang ketiga, itulah anak-anak.
Dan itulah gereja, itulah rumah, itulah komunitas. Luar biasa. Pertanyaan terakhir Pak Santoso mau tanya. Silakan Pak Santoso karena kita udah mau tutup. Ya benar, saya sangat diberkati dan bersyukur. Ya bersyukur karena saya dapat pengajaran seperti ini. Karena dulu waktu saya jadi Kristen tahun 2003, setelah saya dibaptis, saya tanya sama pekerja itu, setelah ini gimana ini? Kami kan dari orang. Jangan aja Pak, biar Roh Kudus saja ngalir. Dia bilang ngalir seperti Sungai Ciliwung. Posisi kan dibina, dimodikan. Waktu itu luar, ya cuma berapa bulan. Itu dari Muslim Pak. Orang Kristen udah berpikir, lah kalau kita tidak dimurikan, diajari, dibina, ya siapa tahu ada orang yang ini akan balik ke habitat yang lama. Seperti itu. Dulu tuh 2003. Pertanyaannya Pak. Ya pertanyaannya, apakah itu satu cara gereja itu mengikuti agama atau bukan Pak? Ya sudah bahwa Roh Kudus yang mengalir saja. Ya, sebetulnya betul, cuma harus dibimbing Pak. Bingung nanti kalau cuma mengalir saja. Maka itu perlu komunitas. Supaya alirannya tahu kemana. Ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak kita udah mau tutup ini karena Bapak Ibu terima kasih ya dengan Pak Daniel karena beberapa hari Pak Daniel membagikan ini banyak sekali gembala sidang yang bertobat dan ada juga yang enggak bertobat. Terima kasih Pak Riki. Topiknya bagus sekali. Kenapa Pak? Terima kasih Pak Riki. Topiknya bagus sekali. Banyak yang ex-muslim tuh bingung begitu mau jadi Kristen. Karena orang Kristen suka ribut lah. Benar Pak. Saya dapat tema ini kemarin malam Pak. Lalu ini juga tadi ada 2 orang Muslim masuk. Nah, saya ajak tapi dia nggak mau keluarin muka. Dia bilang begini, saya heran lihat orang Kristen berantem terus udah kayak agama saya katanya. Itu masih lebih baik. Suatu hari ini wakil saya, pendeta Eliezer Edo Odo di Nabire. Suatu hari dia pelayanan ke satu tempat. Ya. Saya lupa tempat mana. Nah, terus tetangga tempat dia nginap, itu ada keluarga yang punya 2 anak, ya namanya anak kecil. Ribut saja. Berapa hari Pak Edo di situ, 2 anak ini ribut saja. Nah, suatu hari Pak Edo tertawa. Ternyata keluarga ini keluarga Kristen mungkin. Berteriaklah si ibu, kalian 2 bertengkar terus kayak pendeta saja. Aduh. Dan itu betul. Maaf. Ya udah Rick, udah cukup. Oke. Saudara, kalau saudara lama-lama saudara punya urat akan putus urat agamawi. Tapi memang saudara punya urat mesti putus Bapak Ibu. Amin. Mesti putus Bapak Ibu. Saya cerita sedikit. Waktu itu saya diundang oleh salah satu gereja ya. Nah saya bicara, tiba-tiba dia nggak tahu kalau saya ini anak rohaninya Pak Daniel Sander gitu aja. Lalu dia bilang begini, dulu ada pendeta yang berkhotbah ini, sesat itu namanya Kodet. Saya tertawa waktu itu. Saya bilang, oh iya tersesat di mana? Saya bilang begitu. Ya memang pengikut Yesus harus tersesat supaya tahu Yesus. Saya bilang. Tiba-tiba waktu saya pulang Bapak Ibu, waduh, dia langsung bilang, jangan-jangan kamu udah ada di seputaran anaknya Pak Daniel ya. Saya jawab iya, itu dia. Terlambat sudah. Saudara, jangan pernah takut saudara kalau memang saudara memang dikata sesat gitu. Kalau belum difitnah, belum jadi murid Yesus. Amin. Ya. Mesti difitnah dulu. Mesti dikatain begini, ini sesat. Amin. Beberapa hari yang lalu ada beberapa gembala, saya sebutkan dari GBI, GSJA, GEBIS, dan GBT ikut. Tiba-tiba dari GPD ada 3 orang itu waktu dia dengar gereja tersesat, kita tersesat, dia WA saya, dia telepon saya, dia bilang begini, waduh Rick, gila nih kepala saya kayak dipukul-pukul batu ya gitu. Selama ini saya ada yang salah.
Saya bilang begini, enggak salah, cuma tersesat aja sedikit. Tahu, saudara. Bukan ekstrim, agak radikal sedikit lah. Malam hari ini, saya yakin, saya dulu kemarin saudara saya dimaki-maki loh, ada 3 pendeta, dimaki. Karena tema itu sesat dalam gereja, tersesat di dalam gereja. Dimaki. Lalu ada satu pendeta Bapak Ibu ngatain saya begini, memang kau anjing katanya. Wow, saya santai, karena kan saya bukan anjing Bapak Ibu. Betul. Oh, saya nggak terintimidasi, saya bukan anjing Bapak Ibu, kita anak Tuhan gitu. Wah, dimaki gitu, begini. Besoknya istrinya telepon saya. Pak Riki, suami saya salah nggak? Nggak salah. Mungkin bibirnya nggak dibaptis gitu aja. Baptis pakai bensin gitu ya. Jadi malam hari ini saya beritahu saudara, selamat datang saudara, untuk saya beritahu saudara, terima racun rohani. Racun yang menyehatkan. Iya dong. Saya beritahu, saya kemarin meracuni 2 ketua sinode Bapak Ibu, bertobat. Cuma jadi pemimpin tapi gak bisa jadi bapak rohani. Nah itu, jadi malam hari ini mari Bapak Ibu, siapa yang diberkati boleh angkat jempol Bapak Ibu, kasih jempol dulu, kasih jempol Bapak Ibu, silakan pasang jempol saudara, kita sudah menyudahi. Yang gak mau angkat jempol berarti dia merasa tersinggung. Nggak punya jempol, gitu aja. Oke Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Pi, Tuhan memberkati. Sama-sama. Luar biasa. Saya minta doa penutup, saya minta Aan yang berdoa. Aan, berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini, untuk kami dibukakan bahwa kami dicelikan, Ya, kami Amin. bisa mengetahui mana yang itu kebenaran yang sebenarnya. ya. Biar roh agama, denominasi itu diruntuhkan, Amin. dan kami benar-benar mau mendengar tentang kebenaran. Roh Kudus, ajar kami terus untuk kami bisa mengerti lebih lagi. Ya. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Daniel terus, berikan hikmat-Mu yang lebih dalam lagi. Terima kasih juga untuk tim dari Pak Riki Semen, untuk terus bisa memberkati orang-orang di sekitar. Amin. Ya Tuhan. Dalam adanya Zoom ini. Ya Bapak. Terima kasih juga dimanapun yang berada mendengar dari Facebook, IG, semua diberkati. Amin. Terima kasih. Kami sukacita, kami terima kebenaran ini, dan kami akan memberitakannya kepada orang banyak. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Aan. Pi. Ya, oke, pengumuman. Besok malam 18.30 WIB gabung lagi itu dengan saudara kita dari GSCA Surya Kencana Bogor. Nah, saudara ngikuti aja, akan di-share di IG dan di Facebook untuk saudara tahu linknya. Nah, hari Minggu ada 2 kali. Jam 7 pagi WIB dan jam 15 WIB. Jam 7 pagi dengan gereja Victory Life Community dari Kupang. Lalu yang jam 15 WIB dengan komunitas di Makassar. Itu minggunya. Oke, itu dulu. Apa? Sorenya Pak Ceki, Kompas. Malam berarti. Karena jam, ya malam aja. Jam 15. Jadi minggu ada 3 kali berarti ya. Jam 7, jam 15, dan jam 18.30. Baik. Terima kasih. Ya, Pi. Semuanya lihat di IG dan di Facebook. Oke. Berberkati Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel.